Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua bisa mengikuti syarat teladan yang telah beliau contohkan kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam perdagangan kita. Salam ekspor, tetap semangat rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan share mengenai transfer falas. Transfer falas, bagaimana sih mekanisme di dalam pengiriman uang luar negeri. Yang selama ini mungkin ada beberapa teman yang konsultasi pada saya, berapa lama Pak uang kita terima, dan ada juga pertanyaan, Pak kok lama sekali uang ini tidak kami terima-terima. Nah ini coba akan saya uraikan di dalam bagaimana sih skema di dalam pelaksanaan transfer falas yang pernah kami lakukan ketika saya masih aktif di perbankan. Jadi ini saya share ya, semoga tidak terlalu banyak perubahan ya untuk yang khusus hari ini. Mungkin nanti ada teman-teman di dalam perdagangan luar negeri yang masih aktif di dalam perbankan, bisa jadi nanti memberikan satu update informasi terkait dengan ini ya. Ini selama ini pengalaman kami di dalam melakukan transfer falas. Jadi rekan-rekan semua, di dalam mekanisme transfer falas yang perlu Anda ketahui adalah ini ya, saya tulis dulu mengenai transfer falas. Falas, valuta asing ya. Untuk mata uang apapun ya, mata uang apapun. Jadi yang perlu Anda ketahui, kita tentu ada melibatkan bank ya. Bank di Indonesia ya, Indonesia. Dan bank di luar negeri. Melibatkan bank di Indonesia dan bank di luar negeri. Nah, bank ya ini kita batasi. Misalkan di bank di Indonesia tentu ada yang namanya correspondent bank ya. Saya tulis di sini correspondent bank. Bank di Indonesia mempunyai correspondent bank. Correspondent bank ini hubungan bisnis antar bank, semacam ya pertemanan ya, relationship bisnis ya. Ini correspondent bank. Ada lagi yang disebut sebagai depository correspondent bank. Nah, depository correspondent bank ini berbeda. Depository correspondent bank ini artinya bank tersebut mempunyai akun atau rekening atau simpanan di bank yang dia kerjasama ya, correspondent. Kalau correspondent bank tidak ada ikatan pembukaan rekening atau akun. Tapi kalau depository correspondent artinya bank di Indonesia ini mempunyai deposit, simpanan, atau membuka akun di bank korespondennya. Nah, bagaimana statusnya? Yang jelas statusnya ini lebih bagus ya. Ini yang kedua, karena ini tidak ada simpanan. Jadi bank di Indonesia sudah mempercayakan, bank yang ada di Indonesia sudah mempercayakan simpanannya di bank tersebut. Nah, kalau bank di Indonesia ini punya simpanan di rekening ini, di rekening bank di sini, ini yang disebut dengan nostro. Ya, nostro. Artinya bank di Indonesia mempunyai simpanan di luar negeri, ya. Nah, ini nostro, ya. Jadi misalkan nih, Bank Mandiri punya akun di New York,
pakai misalkan Bank of New York. Nah, di situ ya, New York di USA. Nah, dia punya nostro. Jadi Anda bisa tanyakan misalkan, Bang, mau tanya nostronya Bank Mandiri ada di USA yang mana? Nah, nanti akan setelahnya mungkin, oh kami ada di Bank of New York, ada Bank Mandiri New York, misalkan begitu ya. Jadi nostro simpanan. Kebalikannya, ini ya, kalau ini adalah bank di Indonesia, misalkan ini simpan. Kebalikannya, kalau bank di luar negeri punya simpanan di bank di Indonesia, nah, ini namanya vostro. Ini ada sudah tahu aja ya. Jadi bank di luar negeri punya simpanan di rupiah di Indonesia. Ya, tentu simpanan dalam bentuk rupiah, itu namanya vostro. Kalau bank di Indonesia punya simpanan di luar negeri, bisa Japanese yen, terus kemudian Singapura ataupun USD, itu namanya vostro ya. Ini sekedar Anda tahu saja istilah vostro, nostro dan vostro. Nah, jadi ini melibatkan bank koresponden di Indonesia. Nah, bagaimana mekanisme transfer falas dari luar negeri? Ini saya hapus. Ya, hapus ya. Jadi ini adalah importir ya, importir. Ini eksportir ya, eksportir. Ini banknya importir ya. Ini banknya eksportir. Nah, ya. Jadi, berapa lama eksportir ini terima uang? Ini bisa tergantung, ada namanya third banking, ya. Bisa cepat, bisa agak lama, ya. Paling cepat 1 hari, paling lama pengalaman kami transfer falas itu 1 sampai 4 hari ya. Nah, ya, ini kita perhatikan mekanismenya ya. Kalau masing-masing bank importer di sini ya, sama bank eksportir ini mempunyai nostro yang sama di luar negeri, transaksinya misalkan US dollar ya. Misalkan sama ya, bank importer punya nostro di luar negeri, misalkan ini adalah Bank of New York ya, USA ya. Bank eksportir ya, misalkan di sini ya, ini sebutan aja misalkan Bank of Tokyo. Nah, ya. Tapi transaksinya adalah US dollar, transaksinya dollar. Ini Bank Mandiri, ya. Apa ini agak ada iklannya dikit. Ya. Misalkan importer ini rekeningnya ada di Bank of Tokyo, transaksi dolar, dan begitu transfer, ya, dia akan kirim uangnya, ya, akan menginstruksikan, dia punya rekening di Bank of New York. Karena semua transaksi yang pakai mata uang US dollar itu uang di USA, ya. Kalau Japanese semua ngumpulnya di Japan, ya. Kalau SGD semua ngumpul di Singapura, ya. Nah, di sini ya. Jadi masing-masing negara. Kalau Indonesia berarti di Indonesia, IDR ya. Jadi rekeningnya kasihnya di sini. Nah, misalkan ternyata bank eksportir sama bank importer itu punya nostro yang sama-sama Bank of New York. Nah, di sini ya, sama-sama Bank of New York. Maka begitu importer memberikan transaksi transfernya, bank importer akan menginstruksikan kepada Bank of New York, ya, ini nostronya dia, karena dia punya akun di Bank of New York di USA,
untuk mentransfer senilai yang sama kepada Bank Mandiri yang ditunjuk, ya, ditunjuk Bank Mandiri. Nah, di sini cepat. Karena apa? Karena ini satu bank, ya, tinggal pindah buku, ya, pin book. Maka Bank of New York mendapatkan instruksi dari Bank of Tokyo untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri. Nah, ini kebetulan rekeningnya sama, jadi cuma pindah pin book, ya. Begitu masuk di sini, Bank of New York akan mentransfer ke rekeningnya Bank Mandiri, ya, pindah buku aja. Nah, Bank Mandiri yang ada di Bank of New York akan memberikan informasi kepada Bank Mandiri Head Office, ya, ada sejumlah kredit tertentu untuk nasabah di sini. Begitu ini sudah diterima sesuai dengan standarnya, akan ditransfer ke melalui mungkin cabang, ya, cabang, terus masuk ke rekeningnya eksportir, ya. Tentunya ini mekanisme menggunakan SWIFT, ya. SWIFT, Society Worldwide Interbank Finance of Telecommunication. Nah, ini prosesnya bisa 1 hari, ya. Karena apa? Mempunyai nostro yang sama, ya. Jadi kedua bank ini mempunyai rekening yang sama di Bank of New York, ya. Nah, apakah kita ketahui? Bisa jadi kita nggak tahu juga, gitu ya. Yang kita nggak itu sih. Yang penting kebetulan kok ada yang cepat, ada yang lama, kan gitu ya. Nah, makanya karena bisa jadi bank importir sama bank eksportir ini mempunyai rekening yang sama di bank yang di luar negeri, yaitu misalkan di Bank of New York, ya. Nah, ini, jadi ini cepat, biasanya cuma 1 hari. Nah, 1 hari, ya. Nah, bagaimana mekanisme yang lain? Ya, misalkan, ya, bank importer itu rekeningnya di luar negeri pakai Bank of New York, ya, BONI, ya. Nah, ya, di sini. Dan Bank Mandiri ternyata mempunyai rekening yang lain, bisa jadi di Bank Mandiri New York, kalau ada misalnya, ya. Saya nggak tahu apakah punya cabang di sana. Nah, beda, ya. Jadi yang tadi pertama itu skim yang pertama mempunyai 1 rekening di luar negeri yang sama, ini beda. Maka mekanismenya importer melakukan aplikasi transfer kepada bank importer atau Bank of Tokyo. Bank of Tokyo akan kirim instruksi kepada Bank of New York di New York untuk mentransfer sejumlah tertentu. Kepada siapa? Kepada Bank Mandiri. Nah, dicek, karena tidak ada rekeningnya, ya, tidak ada rekeningnya, maka disinilah dilakukan media clearing, ya. Kalau di USA itu bisa pakai Fedwire dan CHIPS. Ada 2 mekanisme clearing di sana, ya, chipnya ini. Nah, sama di Indonesia, ya, ada clearing, ya. Setiap hari kan ada clearing yang diatur oleh Bank Indonesia. Jadi nanti Bank of New York itu akan melakukan clearing pengkreditan kepada sama-sama di New York, ya, kepada Bank Mandiri New York. Transfer, ya, butuh mungkin 1 hari, ya, 1 hari. Di sini setelah ini terima, besoknya sudah terima, dapat informasi bahwa transfer ini ditujukan untuk ke ini akan memberitahukan kepada head office-nya bahwa ada pengkreditan di sini, dan nanti dicek sama head office, ditujukan kepada siapa, akuntinya adalah eksportir ini di cabang tersebut. Nah, makanya ini biasanya maksimal 4 hari. 4 hari mekanisme, ya. Karena ada juga waktu libur dan sebagainya, ya. Jadi ini ada 2 mekanisme, ya. Kalau ada yang cepat, ada yang kok sampai lama, 4 hari pengalaman kami, karena nostro di masing-masing bank itu berbeda, sehingga ada mekanisme yang lain, ya. Sama kalau Pak, misalkan kalau Japanese yen bagaimana transaksinya? Transaksi Japanese yen tentu enggak ke USA, misalkan di sini.
Ya, misalkan aja sama. Jadi kalau ini pakai Japanese, ya, transaksinya Bank of Tokyo. Nah, Bank of Tokyo karena ini pakai rekening, kita misalkan aja nggak Tokyo ya, nggak di Tokyo, misalkan di sini dari Bank of Tokyo Hong Kong misalkan ya, Hong Kong. Nah, Hong Kong ya, ini lokasinya di Hong Kong ya, tapi transaksinya yen, maka BOT Tokyo Hong Kong akan transfer ke rekening BOT Tokyo. Nah, ya, BOT Tokyo BOT Tokyo melakukan clearing. Nah, kalau di Jepang saya nggak tahu ya namanya mekanisme clearingnya di Jepang ya. Tentu ada namanya clearing lagi ya, clearing ke, misalkan aja di sini Bank Mandiri, Bank Tokyo ya. Nah, ya, clearing masuk ke sini Tokyo ya, baru masuk ke rekeningnya Bank Mandiri di head office. Terus baru begitu Bank Mandiri sudah terima instruksinya untuk cabang mana, baru ditransfer ke eksportir ya. Jadi kalau transaksinya pakai Japanese yen, dia masuk ke negara yang punya akun currency mata uang tersebut. Ini salah satu mekanisme. Jadi saat ini kalau Anda mendapatkan informasi konfirmasi mengenai transfer masuk, pertama yang Anda lakukan adalah Anda minta satu bukti SWIFT ya. Bukti SWIFT itu yang mana? Kalau importer sama bank importer sama bank importer ini masih berupa application transfer. Nah, ya, ini bisa aplikasi. Namanya aplikasi, bisa jalan bisa tidak, kan gitu namanya aplikasi ya. Nah, kalau bukti SWIFT itu adalah posisinya ada di sini, bukti SWIFT itu. Artinya bank diimporter sudah kirim instruksi kepada partner dia atau investor dia untuk melakukan transfer. Di sini ada bukti SWIFT. Ya, nanti saya tunjukkan bukti SWIFT seperti di layar ini ya. Contoh salah satu SWIFT ya, modelnya begitu. Jadi nanti kalau Anda cuma terima semacam kertas, ada komplit nama bank, ada tulisannya, bahkan ada kadang-kadang cuma tulisan tangan ya, itu masih berupa application transfer ya, bukan bukti SWIFT. Dan ini umum diminta dan importer juga minta ya ke bukti, karena bukti tidak tolong bukti SWIFT-nya itu pasti ya, sehari kemudian ya importer pun pasti akan minta ke bank untuk bukti kirimnya ini. Nah, bukti SWIFT inilah yang dikirim ke Anda. Nanti dicek, nanti akan masuk ke rek Anda mulai kapan Anda mulai cek ya. Ini ya, nanti Anda minta namanya bukti SWIFT ya. Pak, kalau misalkan ada dispute ya, misalkan ada dispute, kok uangnya nggak diterima-terima sampai 4 hari, ya tunggu. Mungkin kalau kita kasih toleransi ya kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu, karena bisa jadi ada libur di nasional mereka, di negara mereka bisa jadi ya. Jadi kita kasih toleransi 1 minggu. Kalau ternyata uang belum masuk ya, belum masuk pun kita menanyakan kepada importer, sampai saat ini bank kami belum terima kredit dari bank Anda ya. Itu bahasanya ya, jangan apakah Anda sudah transfer apa belum, jangan. Jadi bank kami belum terima kredit dari bank Anda. Nah, tanyakan. Nah, dalam kondisi begini ya, Anda jangan sekali-sekali melakukan pengiriman barang atau proses produksi kalau memang transaksinya itu pakai down payment ya. Karena apa? Karena harus benar-benar dibuktikan uang masuk ke rekening Anda. Banyak penipuan juga ya di luar negeri terkait dengan transfer ini. Jangan sampai begitu Anda terima aplikasi transfer atau bukti SWIFT pun ya, itu
Anda jangan sembrono untuk melakukan apapun. Tunggu uang masuk dulu, baru Anda action. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan mekanisme transfer falas, saya coba uraikan. Semoga ini juga Anda sedikit paham ya. Dan yang penting Anda bisa ekspor. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.